Holy moly, moly, moly. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu teorema Kuratowski. Teorema Kuratowski merupakan teorema yang digunakan untuk menentukan dengan tegas suatu kepelanaran graf, yaitu menentukan graf tersebut graf planar atau graf tidak planar. Dalam literatur tentang graf, dikenal dua buah graf tidak planar yang khusus, yaitu graf Kuratowski. Setelah matematikawan Polandia, Casimir Kuratowski menemukan sifatnya yang unik. Graf terdapat dua, yaitu graf Kuratowski pertama dan graf Kuratowski kedua. Graf Kuratowski pertama yaitu graf lengkap yang mempunyai 5 buah simpul K atau K5 adalah graf tidak planar. Contohnya pada gambar berikut ini, yaitu pada gambar berikut ini graf mempunyai 5 buah simpul yaitu simpul A, H, C, G, dan E. Sedangkan graf Kuratowski kedua yaitu graf terhubung teratur dengan 6 buah simpul dan 9 buah sisi atau K3,3 adalah graf tidak planar. Nah, graf Kuratowski kedua ini contohnya pada gambar berikut ini, yaitu yang mempunyai 6 buah simpul A, B, C, D, G, F, dan 9 buah sisi. Selanjutnya, sifat-sifat grup Kuratowski. Grup Kuratowski memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Yang kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Yang ketiga, penghapusan sisi atau simbol dari graf Kuratowski menyebabkan graf menjadi graf planar. Yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf yang tidak planar dengan jumlah simpul minimum. Dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Nah, teorema Kuratowski ini terdapat pada teorema 8.2, yaitu graf G tidak planar jika ia mengandung upah graf yang isomorfik dengan K5 atau K33 atau homeomorfik dengan salah satu keduanya. Nah, graf dikatakan isomorfik dan homomorfik akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya, isomorfisme graf. Dikatakan isomorfisme graf yaitu apabila dua graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik, berarti kedua graf tersebut sama, hanya penggambarannya berbeda. Contohnya pada graf gambar 8.49 yang bagian A, G1 itu isomorfik dengan K33, yaitu mempunyai 6 simpul dan 9 sisi yang sama. Dan pada gambar V, G1 isomorfik dengan K33 karena keduanya memiliki 6 simpul dan 9 sisi. Nah, pada gambar 8.49 bagian A ini, graf G tidak planar karena ia mengandung upah graf G1 di mana G1 ini sama dengan K33 sehingga graf G tidak planar. Nah, pada graf G pada gambar B, graf ini juga tidak planar karena graf G mengandung upah graf G1 di mana G1 ini isomorfik dengan K33 sehingga graf G tidak planar. Selanjutnya, homeomorfik. Dikatakan homeomorfik apabila jika terdapat dua graf G1 dan G2, jika salah satunya dapat diperoleh dari graf yang lain dengan cara menyisipkan dan atau membuang secara berulang-ulang simbol yang berderajat 2. Nah, contohnya pada gambar 8.50 ini, ketiga buah graf ini saling homeomorfik satu sama lain. Nah, G2 ini diperoleh dengan membuang simpul yang berderajat 2. Simpul yang berderajat 2 yaitu simbol V.
yaitu dengan kata lain G2 diperoleh dari membuang simpul V dari G1. Sedangkan G3 ini diperoleh dari G2 yang berturut-turut menambahkan simpul X dan Y yang masing-masing berderajat 2. Sehingga ketika graf ini homeomorfik satu sama lain. Nah, selanjutnya pada gambar 8.51. Nah, pada gambar 8.1, G1 homeomorfik dengan K5. Mengapa? Dari mana diperoleh? Yaitu dengan membuang simpul-simpul pada G1 yang berderajat 2, yaitu membuang simpul I, B, D, dan F, sehingga G1 homeomorfik dengan G2. Nah, graf G ini merupakan graf tidak planar karena ia mengandung upagraf G1 yang dimana G1 ini homeomorfik dengan K5. Selanjutnya contoh teorema Kuratowski. Contohnya yaitu misalkan perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen tidak planar. Nah, graf Petersen gambarnya seperti gambar seperti ini. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, buatlah sebuah upagraf dari graf Petersen. Misalnya G1 adalah upagraf dari G, graf Petersen. Kemudian, cara selanjutnya yaitu dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G1 ini, yaitu simbol 7, simbol 8, dan 9, didapatkan G2, di mana G2 ini homeomorfik dengan G1. Nah, jika graf G2 ini digambar ulang, maka akan didapatkan bahwa G2 adalah isomorfik dengan K3. Sehingga dapat dibuktikan bahwa graf Petersen ini merupakan graf tidak planar karena G2 homeomorfik dengan G1 dan G2 isomorfik dengan K3. Holy moly, moly, moly.